Sekarang kita akan belajar bab fikih tentang binatang yang halal diburu dan cara memburunya. Halal diburu maksudnya ini halal dimakan hasil buruannya dan caranya. Sebelum kita lanjutkan, kita harus paham dulu apa itu binatang buruan. Jadi binatang buruan adalah binatang yang hidup lepas, tidak dipelihara oleh manusia. Walaupun binatang itu biasanya ada juga dipelihara manusia. Apa contohnya? Ayam hutan. Ayam hutan. Jadi ayam hutan dia dipelihara juga oleh manusia. Cuman kalau di hutan tidak dipelihara, namanya ayam buruan atau disebut dengan ayam dena. Ya. Apa lagi? Contoh lagi. Ikan. Dan sapi. Ya, ini sekarang yang hidup di darat saja. Sapi, kambing. Ada enggak kambing, kira-kira kambing hutan? Kambing buruan? Ada enggak? Adalah. Sapi? Rusa. Kalau sapi jarang. Kalau sapi kambing ada, kambing hutan ada. Kalau rusa ada. Kerbau ada enggak? Pisau, Pak, pisau. Mana ada kerbau, banteng yang ada. Banteng tanduk pisau tuh. Banteng yang ada. Jadi binatang buruan itu adalah binatang yang tidak dipelihara oleh Orang. manusia. Berarti dia hidupnya lepas. Maka bagaimana cara mendapatkan dia, menghalalkan? Tentunya pertama dengan berburu. Ada berburu dengan langsung kita, ada juga dengan pakai kendaraan. Apa contohnya? Contohnya pakai tank. Berburu pakai kuda. Seperti orang zaman dulu kan, dia kejar kijang itu dikepung dengan kuda, pas sudah terkepung baru tombak. Jadi binatang-binatang buruan itu boleh dimakan. Dengan cara apa memburunya? Kalau di dalam fikih kita lihat, kalau nggak sempat menyembelih, boleh nggak kita? Boleh, tapi dengan syaratnya yang membunuh dia itu dengan peluru tajam. Tak boleh peluru tumpul. Apa peluru tajam? Misalnya pedang, ya. Kita lempar dia, bismillah. Tapi harus baca bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kepalanya. Langsung mati. Itu boleh kita makan. Atau tombak yang tajam ya kan? Matanya 1 meter. Pas kita bismillahirrahmanirrahim. Kena dia. Kalau dia masih hidup kita sembelih. Kalau dia mati, ya langsung aja dimakan. Dimasak dulu ya pula. Tapi kalau dengan benda keras, seperti kita misalnya berburu, kita pukul dia dengan kayu, mati dia. Itu tidak boleh, jadi bangkai dia. Atau dengan peluru, tapi tidak tajam. Apa contohnya? Peluru pistol tajam nggak? Berarti Pak, kalau makan lele itu kepalanya boleh? Nggak, itu lain itu. Ini kalau ikan itu bangkainya halal. Kalau binatang buruan itu bangkainya haram. Kapan baru dia menjadi bangkai? Kalau tidak sesuai dengan syariatnya. Contoh kambing mati. Kambing mati kalau tidak disembelih berarti dia jadi bangkai. Rusa mati bukan karena buruan dan bukan karena sembelih. Itu jadi bangkai, dia haram. Jadi
Kalau berburu itu diusahakan pelurunya itu peluru tajam. Lembing, tahu lembing kan? Nah, itu. Keris, pedang, parang. Anak panah. Kalau anak panah itu kita buat bagus, tajam kan, bisa suap. Ada bisa. Kalau dia masih hidup, sembelih lagi ulang. Kalau ndak hidup lagi, boleh ini makan. Tapi kalau dengan kayu yang tumpul, kita tikam dengan kayu yang tumpul, mati dia. Abang jadi bangkai dia itu. Kalau tak sempat nyembelih. Atau dengan peluru yang tembus tak tajam, peluru mana tajam, runcingnya kan? Runcing begini kan dengan apa? Enggak kena, enggak apa kan? Berarti tidak boleh. Kalau berburu dengan senapan, wajib kita sempat menyembelih binatang tersebut. Paham? Paham? Nah, kalau paham, kalau di zaman dulu ada juga dengan namanya anjing pemburu. Tahu anjing pemburu? Tahu. Kira-kira anjing pemburu halal enggak? Kalau dengan anjing pemburu bisa halal, tapi tidak, anjing itu hanya untuk mengumpul-ngumpulkan saja, enggak dia yang menggigitnya. Karena kalau gigit sampai luka, itu kan nanti hasil gigitannya itu yang enggak bagus. Nah, itu paham? Nah, sekarang buat oleh kalian 10 macam binatang buruan yang halal.